Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengkaji usulan sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat setelah pendakwah Gus Miftah mengolok penjual es teh dan viral di media sosial. Usulan mengenai sertifikasi pendakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir menilai wacana sertifikasi pendakwah perlu dibahas secara matang. Jangan direalisasikan secara gegabah hanya karena 1 atau 2 kasus saja. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Farur Rozi mengatakan usulan tersebut merupakan wacana lama yang sudah dilakukan. Lantas, apakah sertifikasi pendakwah tepat untuk diterapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, pertanyaannya sudah sejauh mana kajian dilakukan oleh Kementerian Agama terkait sertifikasi para ulama atau dai ini? Dan juga apa dampak jika kemudian sertifikasi ini diberlakukan? Bagaimana dengan mereka para pendakwah yang tidak memiliki sertifikasi? Jadi tidak bisa dakwah lagi dong kalau begitu. Nah, itu kita bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Nanti akan bergabung bersama kami ada Bapak Kamarudin Amin selaku Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama. Lalu kemudian ada Pak Amir Syah Tambunan selaku Sekjen MUI yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum. Pak Amir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Ustadz Dasat Latif selaku pendakwah. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa tidak masuk suaranya? Oke, nanti kita perbaiki Ustadz ya. Sambil perbaiki kita audio ke Ustadz Dasat Latif, nanti saya coba ke Pak Amir Syah dulu. Pak Amir Syah, kalau kita lihat dari wacana ini, MUI posisinya di mana sebenarnya? Sudah ada koordinasi dengan Kementerian Agama terkait sertifikasi ini? Karena kan kalau saya tidak salah Pak, dari tahun 2020 juga sudah mulai berkembang nih wacana seperti ini. Tapi kemudian belum ada langkah nyatanya lah seperti itu. Sebenarnya bagaimana kemudian peran MUI di sini dalam hal wacana sertifikasi ulama? Baik, terima kasih para pemirsa yang dimuliakan dalam hati Allah. Pertama saya ingin mendudukkan sebuah diksi yang perlu dipahami oleh semua pihak. Pertama, apa yang disebut dengan bersertifikat. Bersertifikat itu artinya memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus yang memenuhi standar kompetensi tertentu. Jadi yang kedua, sertifikat adalah akta dibuat sebagai bukti adanya suatu peristiwa tertentu yang fungsinya untuk mengkonfirmasi keikutsertaan seseorang dalam sebuah pelatihan. Dan yang ketiga adalah sertifikasi, ya. Sertifikasi adalah proses formal yang mengikuti kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ada perbedaan diksi dari dua itu tadi. Nah, sekarang yang keempat adalah standarisasi. Standarisasi ini adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas atau meningkatkan kualitas. Nah, MUI dalam hal ini bersama Kementerian Agama beberapa tahun, bahkan saya kira sudah ada 10 tahun lalu ya, soal bersertifikat atau sertifikasi atau standarisasi ini sudah lama kita wacanakan. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia periode ini sudah sangat intens melakukan standarisasi dai yang dimaknai bahwa standarisasi itu adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan dalam rangka meningkatkan kualitas. Baik. Ya, yaitu kualitas dai. Dan alhamdulillah MUI sudah 35 angkatan ya, termasuk Ustadz Dasat Latif salah satu diantaranya yang sudah mengikuti standarisasi ini. Nah, atas dasar pengertian itu maka sekarang yang diperlukan adalah apakah
standarisasi, apakah sertifikasi, atau dai bersertifikat. Ya, istilah-istilah ini memiliki konsekuensi, yaitu ketika kita ingin melihat ya ada proses masukan dan ada proses luaran atau output yang ingin kita capai. Contoh misalnya sertifikasi dosen, sertifikasi guru, ya. Pak Amirsya, sertifikasi ini dimaknai sebagai sebuah proses untuk meningkatkan atau pengakuan kompetensi atau keahlian seseorang. Begitu, Mbak. Pak Amirsya, kalau soal standarisasi tadi, maksudnya standarisasi itu apa yang dilihat? Apakah background pendidikan atau jam terbangnya sebagai pendakwa atau bagaimana nih untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, Pak? Ya, jadi ada dua hal tadi ya, saya katakan ada masukan, ada luaran. Jadi mereka-mereka yang didaftarkan masuk sebagai masukan, keluarannya apa? Standar yang kita peroleh, yaitu standarnya itu harus standar yang memiliki kualifikasi, menguasai ilmu dasar, menguasai Al-Quran, hadis, bahasa, dan semua standar ini telah kita uji ya melalui pedoman-pedoman yang standarisasi. Sehingga apa? Sehingga mampu memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas. Kualitas yang dimaksud ialah ada dua di sini yang disebut dengan kompetensi substantif, yaitu kompetensi menguasai materi, dan yang kedua adalah kompetensi metodologis, artinya metode-metode dakwah, di mana dakwah itu harus mampu memberikan suasana kehidupan beragama yang semakin mencerdaskan ya dan mencerahkan kehidupan beragama. Jadi bukan sebaliknya yang kontraproduktif ketika misalnya kasus Gus Miftah yang hanya banyak candaan, tapi kompetensi substantifnya kurang memberikan didikan yang baik kepada masyarakat. Nah, jadi atas dasar itu maka sekarang pertanyaannya adalah yang kita perlukan standarisasi atau sertifikasi, karena ini dua kosakata yang berbeda ini. Ya, kalau sertifikasi, karena standarisasi tadi sudah memiliki dilakukan, konsekuensi sudah yang lebih dalam. 35 angkatan tadi ya. Baik, Pak Amirsya, nanti kita coba, saya ingin konfirmasi lagi ke pihak dari Kementerian Agama. Ada Pak Kamarudin Amin yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kamarudin. Tadi sudah diinformasikan nih oleh Pak Amirsya bahwa standarisasi dai sudah dilakukan sebenarnya, bahkan sudah sampai 35 angkatan, termasuk Ustadz Dasat Latif yang sudah punya standarisasi tersebut. Nah, ini bentuk sertifikasi yang diwacanakan ini katanya sudah mulai dikaji nih oleh Kementerian Agama. Sudah sejauh mana sebenarnya? Bedanya apa dengan standarisasi yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan ceramah agama di rumah ibadah dan di tempat lain. Di situ disampaikan tentang bahwa seorang penceramah itu harus memiliki paham keagamaan yang luas, yang dalam, dan memiliki kemampuan komunikasi yang produktif ya, yang mencerahkan, yang mendamaikan, menyejukkan, dan seterusnya. Itu sudah ada surat edarannya sebenarnya di tahun 2023 kemarin. Yang kedua, Kementerian Agama sudah melaksanakan upgrade kapasitas penceramah kita sekitar 12.000. Jadi ada 12.000 penceramah dari seluruh Indonesia yang terdiri dari ormas-ormas keagamaan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, bekerjasama dengan Lemhanas, bahkan kita kerjasama untuk memberikan wawasan kebangsaan, wawasan tentang nasionalisme, kemudian paham keagamaan yang wasatiyah. Karena seorang penceramah itu memang tidak hanya harus mengetahui atau memiliki paham keagamaan yang luas, dalam, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan, harus paham tentang konstitusi. Seorang penceramah bukan hanya seorang dai yang memiliki atau seorang agamawan yang baik, tapi juga sebagai warga negara yang baik. Nah, itu kira-kira kapasitas yang kita berikan kepada penceramah-penceramah kita yang sudah kita tingkatkan kapasitasnya. Ada sekitar 12.000 dan terus kita lakukan. MUI juga seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi juga sudah melakukan. Ormas-ormas keagamaan juga sudah melakukan. Jadi sebenarnya kalau
sertifikasi dai dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas itu sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ya, betul. Persoalannya adalah apakah sertifikasi itu bermakna lisensi atau izin untuk berceramah dan yang tidak bersertifikat tidak boleh berceramah. Nah, ini yang tentu membutuhkan kajian yang komprehensif ya, kajian yang utuh, perlu Pak pertimbangan Kamarudin, yang ini luas apakah karena semacam kondisi. lisensi begitu Pak Kamarudin? Jadi kayak SIM lah ibaratnya surat izin mendakwah begitukah? Apakah kalau nggak punya sertifikat ini kemudian nggak bisa mendakwah atau bagaimana nanti kira-kira wujud formal dari sertifikasi ini Pak? Selama ini tidak seperti itu, dan kalau itu diterapkan menurut saya butuh kajian yang mendalam, komprehensif utuh ya, karena kondisi sosiokultural kita, Indonesia ini kan negara bangsa, kita ini bukan negara agama ya, tapi negara beragama, kita ini negara demokratis, kita tidak boleh membatasi di suatu sisi, tapi di sisi lain juga harus kita pastikan bahwa ceramah-ceramah agama itu tidak kontraproduktif, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan paham-paham keagamaan yang dianut oleh mainstream misalnya, tidak ekstrim, tidak radikal. Jadi perlu kajian yang lebih mendalam dan sepertinya kalau sekarang kita terapkan belum realistis dalam konteks bahwa Indonesia negara bangsa yang sangat besar. Ya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa coba kita bisa bayangkan ya, kita punya masjid saja 800.000. Siapa yang mau berceramah jika mengharuskan certified penceramah yang boleh di situ? Kita punya majelis taklim itu ada 100.000 majelis taklim di Indonesia. Kemudian gairah keberagaman umat juga sangat luar biasa. Pengajian di sana sini, diskusi tentang keagamaan juga terjadi secara masif di mana-mana. Kalau mengharuskan sertifikasi, saya kira ini yang masih butuh kajian dan mungkin belum saatnya sekarang. Tapi yang penting adalah kita harus terus melakukan peningkatan kapasitas kepada para penceramah yang dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan, Kementerian Agama. Nanti kita harus sinergis kolaboratif untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas penceramah ini. Tapi terakhir Mbak, saya ingin mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada para penceramah, kepada dai. Indonesia ini harus berterima kasih karena mereka lah sesungguhnya yang selama ini telah memberikan faham atau literasi keagamaan yang paling signifikan. Jadi umat Islam Indonesia mengetahui agamanya itu paling besar dari para penceramah, dari para ulama, daripada para kiai, bukan dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan oke, tapi penelitian kita menunjukkan ternyata agama itulah yang selama ini memberikan kapasitas keagamaan yang dan itu saya kira kita patut berterima kasih. Oke, menghargai. Saya ingin ke Ustadz Dasat dulu kalau begitu. Baik Ustadz, kalau tadi kita melihat penjelasan dari Kementerian Agama sepertinya masih dikaji dan ada statement belum saatnya diterapkan sekarang Ustadz. Nah ini mumpung masih dikaji nih, masukan dari Ustadz Dasat lagi seperti apa? Sebagai seorang pendakwah, penceramah apabila memang ada sertifikasi, bentuknya harusnya seperti apa begitu? Terima kasih. Pertama, saya mohon maaf suara saya lagi parau. Gara-gara ceramah juga. Sebenarnya kasus ini bukan tentang pemahaman agama, tetapi lebih kepada moral. Ya, saya yakin semua penceramah punya dasar ilmu agama, tapi yang kurang adalah moral. Itulah sebabnya Nabi mengatakan puncak semua dari ilmu itu adalah adab. Itulah juga sebabnya 5 Pancasila, satu di antaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karenanya kepada para mubalik memang sangat berat untuk memiliki standar moral. Ini yang menjadi usulan kepada negara dari saya, mestinya pendidikan moral Pancasila kembali diterapkan di sekolah-sekolah. Saya bersyukur kepada Allah sebab saya ditelurkan oleh Orde Baru yang mengajarkan pendidikan moral Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan saya jadi pegawai kuliah, ada penataran P4. Yang inti semua di situ adalah mengajarkan moral. Sayang, pendidikan kita sekarang ini, sistem pendidikan kita ini mengabaikan moral. Sehingga jamaah juga kadangkala tidak memiliki moral dalam pengajian. Sehingga kedua-dua belah pihak harus menjaga moral. Jamaah dan penceramah harus sama-sama menjaga moral. Nah, moral ini yang sangat penting. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya,
ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Nah, berkaitan dengan itu, saya setuju harus ada sertifikasi dan standarisasi. Sebab kenapa? Para ini adalah sumber pahaman ilmu agama bagi umat. Tetapi dengan catatan, negara juga harus mengapresiasi terhadap mubalik yang telah disertifikasi atau distandarisasi. Dokter ada sertifikasinya, guru, dosen ada sertifikasinya. Tapi setelah mereka disertifikasi, ada apresiasi oleh negara. Saya sebagai dosen ada dikasih apresiasi tunjangan setelah lolos sertifikasi dosen. Ada tunjangan sertifikasi namanya. Di Malaysia tidak bisa orang berdakwah tanpa sertifikasi dari kerajaan. Tapi kompensasinya negara Malaysia memberikan 1.500 ringgit bagi pendakwa yang telah lulus sertifikasi. 1.500 itu kalau dalam rupiah kurang lebih 5 juta. Kita tidak usah 5 juta. 200.000 lah per bulan. Bukan nilai, tapi sikap apresiasi negara terhadap pendakwa. Saya setuju dengan Bapak dari Kementerian Agama tadi bahwa kita berterima kasih kepada ulama yang telah menjadi ujung tombak pemahaman agama. Karena negara tanpa agama, saya yakin akan rusak. Betul. Baik Ustadz, tadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari pernyataan Ustadz adalah setuju sertifikasi tapi harus ada apresiasinya, dan juga yang diperbaiki harusnya moral dulu yang kemudian menjadi hal utama. Nah, terkait moral ada juga masukan dari Waketum MUI Buya Anwar Abbas bahwa ini lebih baik kode etik yang dibentuk untuk para ulama. Ini seperti apa kemudian tanggapannya dari Kementerian Agama? Ustaz jeda, kita akan bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.